Sidang jemaah salat Isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam ini akan menyampaikan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Dr. Mijas Iskandar LCMA. Sementara imam diimami oleh Ustaz Khairul Huda, sedangkan salat dipandu oleh Ustaz Danuri. Kira kata para Ustaz, tempat dan waktu kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa gembira saya setelah sekian lama tidak berhadir di Masjid Taqwa Setui ini. Ternyata pada malam ini sudah menjadi masjid yang sama sekali berbeda dari yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Alhamdulillah, masjid hasil urunan wakaf dari semua kaum muslimin, baik dari warga kampung Setui atau kaum muslimin dari kampung-kampung yang lain, sedang nampak hasilnya pada kesempatan malam ini. Moga-moga Bapak Ibu bukan hanya bersemangat dalam membangun masjid, tapi yang jauh lebih penting daripada itu, kita juga harus bersemangat dalam memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan ibadah dan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, penting sekali bagi orang yang beriman mau berkomitmen memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya mereka yang berkenan memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah yang sesungguhnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkomitmen selalu menegakkan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada apapun selain dari Allah. Moga-moga Bapak Ibu, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tadi ada pada diri kita,
dan itulah sifat orang yang mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan Taraweh yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan suci Ramadan, Allah sebagaimana kita ketahui tidak hanya mewajibkan kepada kita ibadah puasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mewajibkan kepada kita zakat fitrah. Bapak Ibu, para ulama sepakat setiap kali Allah menyebut kewajiban zakat dengan kewajiban salat, seperti firman-Nya wa aqimus salata wa atuz zakah, maka yang dimaksud dengan salat pada ayat tersebut salat wajib 5 waktu, dan yang dimaksud dengan zakat pada ayat tersebut zakat fitrah. Tetapi jika bolak-balik kita baca Al-Quran, tidak pernah kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan waktu kapan zakat fitrah ditunaikan. Terus muncul pertanyaan, lantas siapa yang mewajibkan zakat fitrah untuk ditunaikan di bulan suci Ramadan? Para ulama sepakat menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang telah memilih bulan Ramadan untuk tempat kita tunaikan zakat fitrah. Hal ini menunjuk kepada sebuah riwayat hadis di dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi menyebut farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri fi Ramadan. Baginda Nabi kita lah pertama sekali yang mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin ditunaikan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa takaran zakat fitrah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajibkan kepada kita? Tersebut dalam lanjutan hadis tadi, so'an min tamarin au so'an min burin, 1 sak daripada gandum atau 1 sak daripada kurma. Dalam hadis tersebut 2 komoditas, gandum dan kurma, karena itulah makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Arab saat itu. Sebab itu jumhur ulama berpegang teguh yang namanya zakat fitrah hanya boleh ditunaikan dengan apa yang menjadi makanan pokok penduduk setempat. Kalau kita orang Aceh makannya beras ataupun nasi, maka kita keluarkan zakat fitrah kita dalam bentuk beras. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa takaran yang ditentukan oleh Nabi tersebut di dalam hadis so'an, 1 sak. Orang Aceh di masa kesultanan, saat belum kita ketahui satuan berat gram, kilogram, mengukur 1 sak itu dengan sukatan 2 bambu ditambah 2 genggam beras. Seberat itu lebih kurang 1 sak. 1 sak itu Bapak Ibu kalau kita ukur 2 bambu ditambah 2 genggam beras, jatuh lebih kurang 2,7 sekian. Kalau mau dibulatkan menjadi 2,8 per jiwanya. Berbeda halnya dengan jumhur ulama bermazhab Hanafi, membolehkan membayar zakat fitrah biqimatil kumti, dengan harga makanan pokok yang kita konsumsi. Tidak mesti dalam bentuk beras, tetapi boleh senilai atau seharga dengan bahan makanan pokok yang kita konsumsi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya dan taraweh yang dimuliakan oleh Allah, kepada siapa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah? Kalau di dalam hadis tadi disebut ala kulli muslimin wal muslimat, kepada setiap kaum muslimin dan muslimat,
min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, kabirin au sagirin, orang dewasa bahkan juga anak kecil, hurrin au abdin, merdeka ataupun hamba sahaya, siapapun yang punya jiwa ataupun bernyawa saat sudah masuk bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan berakhir, maka orang tersebut wajib menunaikan zakat fitrah. Saya kasih contoh, kita punya kakek masih hidup tanggal 1 Ramadan. Setelah masuk tanggal 1 Ramadan, besoknya beliau wafat. Orang ini Bapak Ibu wajib kita tunaikan zakat fitrahnya. Sebagaimana halnya juga jika kita kelahiran seorang anak bayi, lahirnya subuh pagi hari raya, sebelum imam salat id, maka kita sebagai orang tuanya segera menunaikan zakat fitrah kepada anak bayi yang baru lahir tadi. Berhubung zakat fitrah itu ibadah ghairul mahdah, bukan ibadah ritual. Kalau ibadah ritual disebut ibadah mahdah, seperti sholat, itu tidak boleh diganti sama orang lain. Bapak Ibu sayang sama anak, tidak pernah sholat anak kita ganti sholatnya dengan niat sebagai sholat yang ditinggalkan sama anak kita, tidak boleh. Kenapa? Ibadah mahdah, ibadah ritual. Tapi semua ibadah ghairul mahdah, ibadah non ritual yang ada perlibatan harta dalam pelaksanaannya, boleh diganti ataupun dibadal sama orang lain. Zakat kita tidak mampu, boleh orang lain yang menunaikannya atas nama kita. Haji Bapak Ibu, kita tidak mampu lagi, sudah sepuh, atau ada saudara kita sanggup tapi sudah meninggal dunia, boleh dibadalkan hajinya sama orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kepada siapa disalurkan zakat fitrah ini? Kalau zakat lain seperti zakat mal ataupun sedekah, karena terminologi zakat dan sedekah di dalam Al-Quran hakikatnya sama, peruntukannya juga sama, cara penerimaan pengelolaannya juga sama. Yang membedakan zakat dengan sedekah pada status hukumnya saja. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 60. 8 kelompok manusia yang boleh menerima harta zakat ataupun sedekah. Tapi para ulama semua sepakat, yang dimaksud dengan zakat di situ zakat mal, bukan zakat fitrah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat mal boleh untuk kaum fakir, zakat mal boleh untuk membangun rumah kaum miskin, zakat mal boleh untuk amil, zakat mal boleh untuk membebaskan hamba sahaya, zakat mal boleh melunasi utang orang yang kesulitan membayar utang atau gharib, zakat mal boleh untuk membangun masjid fisabilillah, atau bahkan untuk beasiswa, atau bahkan untuk korban bencana banjir di Aceh Tamiang. Zakat mal juga boleh untuk orang perantauan yang kehabisan bekal. Tapi apakah zakat fitrah boleh untuk 8 kelompok itu semua? Ternyata menurut jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi, tidak diizinkan. Karena tujuan utama daripada zakat fitrah hanya 2. Yang disebut oleh Nabi di dalam hadis, tujuan utama daripada zakat fitrah cuma 2. Yang pertama kata Rasulullah, zakat fitrah itu tujuannya tuhratun lisoimi, menjadi penyuci jiwa bagi kita yang berpuasa. Jadi puasa kita ini tidak akan sempurna sampai kita tunaikan zakat fitrah. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tujuan zakat fitrah, dan ini yang paling penting,
tu'matun lil fuqara wal masakin, sebagai makanan yang mengenyangkan khusus untuk hari raya dan beberapa hari setelah hari raya. Karena hari raya itu hari bahagia, kaum muslimin makruh bekerja, bahkan untuk meminta-minta. Semua orang harus bahagia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kesal kalau ada orang buka usaha pada hari raya Idul Fitri. Saya kesal. Ini Pak Geci kalau bisa di Kampung Stui buat resam lah. Jangan ada orang yang beraktivitas dagang di hari raya. Itu hari bahagia, hari kita silaturahim. Fakir miskin saja yang hidupnya harian ditanggung melalui zakat fitrah. Maka Rasulullah SAW menyebut tu'matun lil fuqara wal masakin. Bagi fakir miskin jangan buka kedai, jangan jualan. Biaya hidup Anda pada hari raya Idul Fitri ditanggung sama Allah melalui zakat fitrah. Makanan yang mengenyangkan kepada fakir dan miskin. Di dalam riwayat yang lain Bapak Ibu dilaporkan, satu hari Rasulullah mendapatkan keluhan dari seorang sahabat fakir namanya Qais ibnu Sirmah. Dia mengadu kepada Rasulullah tidak dapat bahagian yang cukup dari zakat fitrah. Rasulullah di hari itu juga memanggil panitia zakat, amil zakat. Apa kata Nabi dengan suara sedikit meninggi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ughnuhum min su'alin nasi fi hadzal yaum." Kayakanlah, berdayakanlah fakir miskin. Jangan sampai ada fakir miskin di lingkungan kita yang ngemis-ngemis, minta-minta, hidupnya nggak tercukupi pada hari raya yang semua kita berbahagia pada hari itu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ijma'. Saya bolak-balik baca kitab, belum menemukan ada yang menyelisihi ijma' atau kesepakatan itu. Yang namanya zakat fitrah peruntukannya cuma untuk dua kelompok, kepada kaum fakir dan kepada kaum miskin. Di dalam mazhab Syafi'i diberikan tambahan, hak ziyadah namanya, bukan hak utama. Hak utama itu cuma dua kelompok, fakir dan miskin. Ada hak ziyadah, atau sebagian kitab mentakbirkannya dengan kata hakun lil hurmah, hak kehormatan, hak kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Siapa mereka? Wal amilina alaiha, amil yang sudah mendedikasikan waktunya. Tadi diumumkan jangan lewat jam 11 malam. Kenapa? Amil itu juga manusia, punya keluarga, mau ngopi juga. Kalau kita bayar zakatnya jam 12, jam 1, amil nggak sempat kumpul dengan keluarga, nggak bisa ngopi di kedai kopi. Pagi memang puasa, nggak bisa kita ngopi. Maka oleh sebab itulah Allah memberikan hak kemuliaan kepada amil. Karena dedikasi mereka, karena jerih payah mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka dalam menerima, mengelola, sampai mendistribusikan harta Allah berupa zakat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Tetapi Bapak Ibu, karena dia bukanlah hak utama, maka pembagian zakat fitrah itu harus proporsional. Ada kejadian di sebagian kampung, tapi alhamdulillah bukan kampung Stui. Tenang Mbak Gici, bukan kampung Stui. Di kampung yang lain itu bagi zakatnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kaum fakir 50 orang dapat sepertiga, miskin 100 orang juga sepertiga, amilnya 10 orang sepertiga. Yang paling banyak amil. Ini tidak proporsional Bapak Ibu, kecuali amilnya juga fakir, itu beda. Maka sebab itu di dalam fatwa mazhab Syafi'i, orang yang paling baik jadi amil siapa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nggak ada niat dia untuk cari 2-3 kilo beras itu memperkaya diri. Gaji dia sebulan 100 juta, buat apa itu? Tapi dalam agama tetap harus ambil, hak mulia. Allah sudah memuliakan kita, nggak bagus ditolak. Ambil barang 2-3 kilo sebagai kemuliaan tugas kita sebagai amil zakat. Oleh sebab itu jangan pernah punya niat jahat memperkaya diri dengan menumpuk harta zakat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga dengan ceramah singkat yang tidak
perfect, yang tidak sempurna ini, karena tidak mungkin sempurna memberikan ceramah tentang zakat dalam 15 menit. Saya mengajar di kampus zakat 16 kali pertemuan, 12 SKS. Malam ini harus menyingkatnya dalam 15 pertemuan. Nah, moga-moga ceramah singkat ini walaupun tidak sempurna, tapi minimal bisa menjadi bekal ilmu bagi kita dalam menunaikan satu kewajiban lagi di bulan suci Ramadan. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenar, moga-moga dapat bermanfaat. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.